Intinya kalau di sini kita belajar RGP neonates. Nah, pertama kita mulai itu pertama adalah dengan persiapan dulu. Dimana untuk persiapan itu adalah kita melakukan informed consent dan juga komunikasi kepada ibunya. Yang mana itu menyangkut terkait juga dengan resiko dari ibu dan bayinya. Juga kita jelaskan indikasi terkait dengan resusitasi yang akan kita lakukan. Jadi kita bilang bahwa apabila si bayi ini mengalami henti jantung maupun henti nafas, maka kami perlu melakukan resusitasi yang mana resusitasi ini bertujuan untuk mengembalikan lagi fungsi jantung dan fungsi nafas dari bayinya. Mungkin juga pemeriksaan ini memiliki beberapa risiko di mana mungkin saja bayi tidak terselamatkan seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita lakukan dengan menyusun tim terlebih dahulu, di mana tim ini tersusun atas 3 orang. Yang pertama adalah dari si penanggung jawab atas ventilasinya ataupun ketua dari timnya, juga penanggung jawab atas kompresinya, lalu juga penanggung jawab atas peralatan maupun obat-obatannya. Nah, kalau udah terbentuk 3 tim, lalu dilanjutkan juga dengan komunikasi lebih lanjut terkait dengan faktor risiko pada ibu dan juga bayi yang baru lahir, yaitu dengan pada ibunya itu bisa saja ibu itu mengalami suatu perdarahan gitu misalnya, ataupun dari bayi yang baru lahirnya itu bisa saja mengalami henti jantung maupun henti nafas seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita lakukan persiapan tempat maupun alatnya. Untuk tempatnya itu kita pakai di tempat resusitasi secara khusus, itu di infant warmer. Terus juga kita lakukan persiapan alat, di mana persiapan alatnya itu meliputi adanya handuk maupun selimut, terus juga dari alat sumpuk dengan ambu bagnya, ataupun juga menggunakan peralatan lainnya yang bisa disambungkan ke sumpuk. Terus juga dipersiapkan juga dari suctionnya gitu ya, dari suction untuk bayinya. Selain itu juga perlu adanya persiapan dari stetoskop juga. Nah, semua alat-alat tersebut kita juga harus pastikan bahwa alat tersebut bekerja dengan baik. Nah, setelah peralatannya udah disiapkan dan juga sudah berfungsi, maka selanjutnya kita lakukan penilaian awal. Nah, penilaian awal ini dilakukan sesaat setelah bayi lahir. Nah, biasanya dilakukan juga penilaian APGAR, dan juga terkait dengan resusitasi neonatal ini dilakukan penilaian itu terkait dengan pernafasannya, apakah pernafasannya normal ataupun tidak bernafas ataupun menggap-menggap, dan juga dari anggota geraknya apakah lunglai ataukah juga bergerak aktif ataupun enggak, ataupun seperti itu tonus ototnya gitu ya. Jadi kayak apakah kalau emang dia lemes banget, itu berarti indikasinya perlu resusitasi gitu. Nah, sebelum itu, tapi kalau misalnya pernafasannya normal terus emang bayinya kelihatan sehat, itu kita langsung lakukan inisiasi menyusui dini dengan meletakkan si bayi itu ke perut bagian dada ataupun perut ibu pasien si ibu, dan dilakukan inisiasi menyusui dini gitu. Nah, kalau enggak, maka kita langsung menuju ke algoritma resusitasi neonatal, dimana pertama itu kita pastikan si tali pusar itu udah kita jepit dan juga kita potong. Terus juga kita beritahukan ke ibu dan keluarganya bahwa si bayi ini perlu dilakukan resusitasi. Nah, selain itu juga setelah udah dikasih tahu, maka kita harus selimutin si bayi dengan kain, dan juga diletakkan dulu di atas perut ibunya, dan baru setelah udah kita selimuti, kita pindahkan ke tempat resusitasi ataupun yaitu namanya infant warmer. Nah, pertama setelah kita pindahkan, kita lanjut ke langkah-langkah awalnya, yaitu adalah dengan menjaga bayi ini tetap hangat. Selimutnya itu harus melingkupi, dan juga kalau bisa hanya menyisakan bagian mukanya aja gitu. Nah, selain itu di infant warmer setelah kita letakkan juga harus kita posisikan dengan benar, dimana posisi ini bayinya itu telentang, terus dari bagian bahu ataupun sampai ke leher itu diganjal dengan lipatan kain agar si kepala bayi ini juga bisa sedikit setengah ekstensi agar jalan nafasnya itu lebih terbuka gitu. Nah, setelah itu udah kita posisikan, kita selanjutnya adalah dengan membersihkan jalan nafas ataupun menghisap lendirnya itu dengan suction. Nah, suction itu dilakukan di
lewat hidung dan juga lewat mulut, dimana kalau di mulut itu kayak kurang dari 5 cm, kurang lebih di 5 cm kita masukin, kita tarik sambil kita suction gitu. Terus udah gitu di bagian hidung kita sedalam kurang dari 3 cm kita tarik sambil kita suction, diulang di kanan dan kirinya seperti itu. Nah setelah ini, kalau ini udah suctionnya udah, baru kita langsung keringkan lagi, dan juga sambil kita berikan rangsangan baik itu di bagian dada, punggung, maupun di perutnya juga ya. Jadi dari si bayi itu kita berikan rangsang stimulasi taktil gitu. Nah setelah itu, setelah udah kita rangsang, kita ganti, kita atur kembali dan juga kita ganti sambil direposisi juga. Jadi kita ganti kainnya ke yang bersih maupun kering juga ya, yang baru gitu ya. Udah gitu kita reposisi lagi, selimutin lagi sambil kita berikan ganjalan juga, kayak kurang lebih biar seluruh tubuhnya kecuali bagian mukanya. Nah setelah udah reposisi balik ke awal, itu kita lakukan penilaian lagi, apakah bayinya ini bernafas normal atau enggak. Dimana kalau bayinya bernafas normal, itu langsung kita letakkan bayinya itu ke ibu lagi, kita kasih ke ibu lagi, dan juga kita anjurin untuk inisiasi menyusui dini gitu ya. Jadi langsung anjurkan ibunya itu untuk segera menyusui bayinya. Nah kalau emang bayinya nggak bernafas ataupun bayinya megap-megap, maka kita lanjut ke resusitasi ataupun pemberian ventilasi. Nah ventilasi ini kita lakukan dengan ventilasi tekanan positif, yaitu kalau di sini kita pakai bantuan sungkup dan juga ada amogengnya. Nah karena tadi yang bertanggung jawab ada di sebelah di bagian kepala si bayinya, berarti kita juga harus memposisikan diri kita dan bayinya itu sesuai. Nah kita pertama itu harus pasang sungkup terlebih dahulu. Sungkup ini dipastikan untuk tidak bocor, baik itu di bagian hidung, mulut maupun sampai dagunya. Nah, setelah kita fiksasi sungkupnya, kita lakukan pertama adalah dengan ventilasi percobaan sebanyak 2 kali untuk melihat perkembangan dadanya. Kalau emang dadanya berkembang, lanjutkan. Kalau belum, maka kita suction lagi di bagian mulut dan juga si hidung bayinya. Terus kalau udah, kita coba lagi, diposisikan lagi, terus kita lakukan ventilasi itu sebanyak 20 kali selama dalam 30 detik. Nah kalau udah 30 detik baru kita hentikan ventilasinya. Nah selain kita menilai dari ventilasinya, kita juga nilai dari sirkulasinya. Nah untuk penilaian sirkulasi itu kita lakukan penilaian menggunakan frekuensi denyut jantung bayi, di mana frekuensi denyut jantung bayi itu dinilai 15-20 detik pertama saat melakukan ventilasi gitu ya. Jadi sambil dilakukan ventilasi perlu juga dilakukan penilaian denyut jantung bayinya. Nah pertama itu bisa dilakukan dengan penggunaan stetoskop, yaitu melakukan auskultasi pada apex jantung bayi, ataupun juga bisa dilakukan perabaan denyut pada arteri umbilicalis ataupun brachialis. Lalu juga untuk penilaian denyut jantung ini dilakukan selama 6 detik yang dikalikan 10 sehingga diperoleh frekuensinya denyut jantung per menitnya. Nah, kalau tadi kita udah nilai denyut jantungnya dan juga ventilasinya, kita harus menilai lagi indikasi dari resusitasi ini. Kalau si denyut jantungnya udah lebih dari 100 dan juga nafasnya udah 100 kali per menit dan juga nafasnya spontan, kita hentikan VTP maupun kompresi. Kalau denyut jantungnya itu antara 60 sampai 100 dan nafasnya itu belum spontan, kita berikan hanya ventilasinya aja. Kalau denyut jantungnya kurang dari 60 kali per menit dan nafasnya itu belum spontan, kita berikan kompresi dan juga ventilasi seperti itu. Nah, kalau itu berarti kita
kalau misalnya emang indikasinya sesuai dengan kompresi, maka juga kita lakukan kompresi. Nah, kompresi itu dilakukan dengan teknik dua tangan, dengan tangan itu bagian jari-jarinya memfiksasi di bagian punggung, dan kedua ibu jari itu di sepertiga bawah bagian sternum. Kalau misalnya bayinya kecil itu bisa saling bertumpukan, kalau enggak juga di ini bersampingan gitu ya. Nah, kalau udah posisikan benar, terus maka kita juga lanjut kompresi dengan ketentuan itu. VTP itu selama kompresi itu selama 1 menit dengan rasionya itu 3:1, yaitu 2 detiknya kompresi dan dalam 2 detik 1 kali ventilasi 3 kompresi gitu ya, dengan kedalamannya sepertiga diameter anterior posterior dada gitu. Jadi kayak gini, tiga kali ventilasi, 3 kali kompresi, ventilasi gitu. Nah, kalau emang udah dilakukan selama 1 menit, itu dilakukan selama 1 menit. Kalau udah dinilai kembali dari sirkulasi dan juga ventilasinya, apakah si nafasnya udah kelihatan normal ataupun masih belum nafas ataupun menggap-menggap. Terus juga dari sirkulasi itu dicek lagi gitu ya, di bagian-bagian seperti umbilicalis, brachialis, femoralis maupun carotis juga bisa. Nah, lalu dinilai lagi sesuai indikasinya, apakah udah lebih dari 100, terus nafas spontan kita stop, lebih di antara 60 sampai 100 tapi nafasnya belum spontan, kita lanjutin ventilasi aja. Kalau emang kurang dari 60 baru kasih kompresi. Kalau emang belum dari 60 juga kita bisa berikan obat yaitu adrenalin dengan pelarutan 1/10.000 dengan dosis 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram berat badan melalui intravena, seperti itu. Udah, kira-kira kayak gitu. Ada yang belum jelas?